Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai relasi. Kemudian nanti akan ke fungsi, namun hari ini kita ke relasi terlebih dahulu ya. Oke, jadi apa itu relasi sebenarnya? Nah, relasi adalah intinya itu adalah hubungan ya. Jadi relasi itu adalah suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang nantinya memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, misalkan ada himpunan A dan B ya. Jadi penghubung antar anggota himpunan A ke B atau B ke A itu namanya adalah relasi. Intinya hubungan. Kemudian relasi matematika misalnya terdapat beberapa contohnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya ya. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini saya punya himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3. Nah, jika himpunan A ke himpunan B terdapat relasi dengan relasinya adalah kurang dari, nanti bagaimana bentuknya relasi tersebut? Nah, langsung saja kita ke bentuk relasi ini dengan himpunan A dan himpunan B dengan penghubung adalah relasi kurang dari ya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kita punya dua hal di sini, himpunan A dan himpunan B, ada penghubungnya yakni relasinya adalah kurang dari ya. Ini nanti namanya adalah diagram panah. Oke. Yang awal itu A ya di sebelah kiri, yang kemudian B ini relasi dari A ke B. Oke. Nah, dinamakan relasinya adalah kurang dari. Apakah hanya seperti ini? Tentu tidak ya. Yang namanya relasi ini adalah diagram panah, tentu kita harus membuat panah-panah yang menghubungkan relasi yang terjadi antar anggota himpunan tersebut. Nah, di sini dari himpunan A ke B ya. Relasinya adalah kurang dari. Bagaimana cara memanahnya? Kita tinjau yang kiri atau asal ini apanya yang kanan ya. Oh, yang A ternyata kurang dari yang B ya. Berarti tinggal kita panahkan saja. Yang pertama 1 dengan Oke, apakah 1 dengan 1 di sini boleh? Nah, tidak, karena di sini 1 itu tidak kurang dari 1 ya. Harusnya 1 itu bisa dipanah ke 2, kemudian 1 bisa ke 3. Nah, itu kan karena relasinya kurang dari. Kemudian 2 ke berapa? Nah, ini 2 ke 3 saja. Karena kurang dari ya. Yang kiri kurang dari yang kanan. 3 dan 4 ini tidak ada memanah. Dipasangkan tidak ada karena 3 dan 4 tidak ada pasangannya di sini ya. Oke, karena relasinya kurang dari. Oke, kita lanjut. Nah, dalam relasi itu dapat dinyatakan menjadi beberapa cara. Yang pertama ada diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang tadi kita panah itu namanya adalah diagram panah. Contoh lainnya ada contoh seperti ini. Di sini saya punya nama-nama yang suka olahraga ya. Ada Anto, kemudian Andi, ada Budi, Badri. Ya. Oke, kemudian nanti akan kita cari relasi yang menggambarkan suka, kegemaran ya, seperti itu. Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, dan seterusnya ya. Kira-kira relasinya bagaimana dengan diagram panah? Nah, bentuknya akan seperti ini. Anto suka sepak bola. Nah, dari sini kita tahu bahwa Anto itu kan suka akan sepak bola. Andi voli dan bulu tangkis, Budi basket dan sepak bola. Badri juga suka basket dan sepak bola. Nah, seperti itu ya. Oke, ini diagram panah. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh diagram panah juga. Ada himpunan P, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan Q 2, 4, 6, 8. Coba gambarlah atau nyatakan relasi dari himpunan P ke Q dengan hubungan yang pertama setengah dari, yang kedua faktor dari, dengan diagram panah ya. Oke, kita coba. Setengah dari, berarti yang kiri adalah setengah dari yang kanan. Nah, kita bisa panah 1 berarti ke 2, karena 1 setengahnya 2, 2 ke 4,
3 ke 6, dan juga 4 ke 8. Kebetulan karena ini lurus-lurus saja, karena kebetulan setelah dari ya angkanya. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke faktor dari ya. Oke, faktor dari. Apa itu faktor? Nah, oke, faktor. Faktor adalah bilangan yang bisa membagi suatu bilangan ya. Contohnya di sini, faktor dari 12 misalnya ya. Berarti siapa saja? Nah, kita tulis 1, 2, 3, kemudian 4, 6, dan juga 12. Jadi bilangan-bilangan ini adalah namanya faktor dari 12, bisa membagi 12. Kapan kita lengkap faktornya? Ketika semua di sini sudah punya pasangan, ketika dikalikan ketemunya 12. 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Tidak ada yang sendiri ya. Artinya faktor kita sudah komplit. Nah, kita cari faktor dari di sini. Relasinya berarti yang kiri adalah faktor dari yang kanan. P faktor dari yang kiri. Berarti 1 itu adalah faktor dari semua bilangan. Nah, kita bisa panah ke semua. Nah, ini kita membuat diagram panah. Nah, kemudian 2 ke 4. Kemudian 2 ke 6. 2 tentu juga ke 2 juga ya. 2 juga ternyata faktor di sini semua karena bisa membagi. 3 hanya ke 6 ya, karena hanya bisa membagi 6. 4 ke berapa? Ya, 4 ke 4 dan juga 4 ke 8. Nah, ini relasi yang menghubungkan adalah faktor dari himpunan P ke Q ya, seperti ini. Oke, diagram panah. Kemudian kita lanjut diagram Kartesius. Nah, kita langsung saja. Di situ diketahui ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan B adalah 1, 2, 3, 4, titik sampai 10. Artinya sampai 10 ya. Coba nyatakan atau gambarkan diagram Kartesius yang menyatakan relasi A himpunan A ke B dengan hubungan. Nah, yang pertama adalah 1 lebihnya dari, kemudian B akar kuadrat. Ya. Oke, langsung saja. Yang pertama relasinya adalah 1 lebihnya dari. Oke, kira-kira bagaimana untuk diagram Kartesius? Nah, yang awal ini kan kita tahu relasinya adalah dari himpunan A ke B. Yang awal ini kita letakkanlah di bawah, dan juga yang tertujunya, nah itu kita letakkan di samping ya. Seperti itu. Tinggal kita sesuaikan saja. 1 lebihnya dari berarti yang himpunan A, 1 lebihnya dari yang B gitu ya. Oke, yang pertama berapa berarti? 1 dan 0. Apakah seperti itu? Tidak. Walaupun di sini A-nya ada 1, tapi kan di anggota himpunan B tidak ada 0, makanya kita tidak pilih ya. Oke, berarti tinggal 2, 1 ya. Nah, di sini saya mau pakai warna hitam yang penting terlihat ya. Oke, berarti 2 dan juga 1 ya. Nah, seperti ini. Berarti 2, 1 lebihnya dari yang B ya. Anggota A ini 1 lebihnya dari yang ini. Oke, kemudian ya 3 dan juga 2 ya. Oke, 3 dan juga 2 berarti di sini ya. Biar terlihat agak besar ya. Oke, di sini anggota himpunan A 1 lebihnya dari yang B gitu ya. 3 dengan siapa? Ya, 4 dengan siapa? 4 dengan 3. Kita bisa lingkari lagi. Nah, 5 dengan 5 dengan 4. Nah, di sini. Nah, dalam diagram Kartesius tinggal dibuat dengan cara seperti ini, tinggal di titik seperti ini ya. Titik ini menunjukkan relasi yang terjadi. Ini himpunan A 1 lebihnya dari yang B seperti ini. Apakah lanjut lagi? Nah, tidak ya, karena himpunan A kan di sini cuma sampai 5. Walaupun di B masih ada 6 sampai 10, tapi kan harus memenuhi keduanya ya. Oke, harus memenuhi keduanya. Di sini kan 6 tidak ada di himpunan A. Oke, seperti itu, 1 lebihnya dari. Kemudian misalnya relasinya adalah akar kuadrat dari. Nah, ini kita ingatkan lagi, kan ini dari relasi yang terjadi dari himpunan A ke B. Berarti anggota A itu adalah akar kuadrat dari yang B. Bilangan kuadrat itu siapa saja? Nah, kita absen bilangan kuadrat ya. 1 kuadrat berarti 1. 2 kuadrat berarti 4. 3 kuadrat berarti 9. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat berarti 25. 6 kuadrat 36. 7 kuadrat berarti 49, dan
seterusnya seperti itu ya. Oke, kita koreksi bersama, kita kerjakan bersama. Nah, akar kuadrat dari, berarti yang A adalah akar dari yang B gitu ya. Kita tahu yang pertama bilangan kuadrat adalah 1 ya, yang di sebelah kanan ini bilangan kuadrat. Nah, 1 akarnya 1, memenuhi kedua anggota dari himpunan tersebut. Nah, berarti ini 1, kita bisa ke 1. Kemudian di B itu ada 4 bilangan kuadrat, 4 dengan 2 ada di himpunan A-nya ya. Ini A-nya kan ada 1 sampai 5 ya. Oke, kemudian nanti 16 dan oke, 9 dan juga 3 ya. Oke, 9. Di sini himpunan B ada 9, di A juga ada 3. Nah, itu kan A karena akar dari yang B ya, akar kuadrat dari yang B. Oke. Selanjutnya, apakah 16 dan 4 dan seterusnya kita tulis? Tidak, karena ini kan yang B cuma sampai 10 ya, tidak sampai 16, 25, 36, 49 dan seterusnya ya. Oke, jadi yang memenuhi cuma sampai 9 ini bilangan kuadratnya ya. Oke, ini relasi dengan diagram kartesius. Oke, seperti itu. Yang awal letakkan bawah, yang tertuju himpunannya letakkan di samping. Tinggal kita cari seperti ini. Oke. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Contohnya, di sini saya punya himpunan A dari 1 sampai 25 anggotanya, yang B dari 1 sampai 10. Nah, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan. Yang pertama, kuadrat dari. Oke, hampir yang B 2 kalinya dari. Nah, jangan terkecoh, kuadrat dari dan 2 kalinya dari ya. Yang A, yo 1 kurangnya dari, ada 1 lagi. Oke. Nah, langsung saja himpunan pasangan berurutan intinya penulisannya sama dengan titik, itu kan ada X, Y ya. Kalau di sini ada yang diawali itu adalah himpunan, ini kan himpunan A ke B ya. Nah, yang awal ini kita nanti akan ada dalam kurung seperti ini. Nah, yang awal adalah dari himpunan A, yang belakang ini dari himpunan B. Hubungannya kuadrat dari, berarti yang depan itu adalah bilangan kuadrat, kemudian yang belakang ini adalah akarnya B itu ya. Jadi kita bisa tuliskan ya 1 dengan 1. Kemudian nah, berarti dengan ya 4,2. Kemudian 9 dengan 3. Kemudian 16 dengan 4. Kemudian 25 dengan 5. Apakah sudah? Ya, sudah, karena yang A kan cuma sampai 25. Yang awal ini adalah anggota A, yang B itu adalah anggota himpunan B, atau yang belakang ini anggota himpunan B, yang A ini kan yang awal ini ya, kuadratnya, yang depan kuadratnya yang belakang itu. Beda ya akar kuadrat dengan kuadrat. Kalau akar kuadrat yang depan tadi, ini kan kuadrat dari. Oke, kemudian kita ke 2 kalinya dari. Berarti yang depan 2 kalinya yang belakang, atau yang A 2 kalinya yang B. Berarti kita bisa tuliskan ya 2 dengan 1, kemudian 4 dengan 2, kemudian 6 dengan 3, kemudian 8 dengan 4, kemudian 10 dengan 5, 12 dengan 6, kemudian 14 dengan 7, kemudian kita lanjut sampai 16 dengan 8, kemudian 18 dengan 9, kemudian ada yang terakhir 20 dengan 10. Kenapa saya menyebutkan terakhir? Karena ini kan cuma sampai 10 ya yang belakang. Nah, jadi batasnya cuma sampai 10 ya, tidak sampai ini 22 walaupun di atas ada, tapi kan yang di bawah tidak ada ya. Jadi tidak memenuhi ya. Oke, cari yang sampai memenuhi keduanya. Yang terakhir adalah 1 kurangnya dari. Tiap penulisan hubungan dengan pasangan berurutan, berilah tanda kurung bawah ya, kemudian tuliskan himpunan pasangan berurutannya. 1 kurangnya dari, berarti yang awal itu adalah 1 kurangnya dari ya. Kita bisa tuliskan berarti yang depan 1 kurangnya dari yang belakang. Berarti 1,2, kemudian 2,3, kemudian nanti ada 3,4, kemudian 4,5, kemudian 5,6, kemudian ada 6,7, kemudian 6,7, 7,8.
Oke. Kalau sudah ada lagi 8,9. Kemudian 9,10. Nah, apakah ada lagi? Ya, tidak ya, karena ini kan yang belakang batasnya cuma sampai 10. Oke. Kalau 10,11 kan nanti yang B kan tidak ada 11 dan seterusnya ya. Jadi kita cuma sampai 9,10 ya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana cara menyatakan relasi. Tadi kita sudah belajar dari diagram panah, kemudian diagram kartesius dan juga himpunan pasangan berurutan. Sampai sini untuk materi kita tentang relasi. Kita lanjutkan nanti mengenal tentang fungsi ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.